Suami ingin baik malah baca surat itu, surat ini. Betul nggak? Udah baca berulang-ulang, tambah nggak baik. Kenapa? Karena kita salah. Dikiranya apa yang kita baca dengan kata-kata itu dipahami oleh semesta. Semesta tidak mengerti itu. Semesta mengertinya bahasa frekuensi, vibrasi, dan getaran. Di sini saya misalnya dalam kondisi sakit, saya syukuri seolah-olah saya sudah sehat. Saya tidak memfokuskan pikiran saya pada sakit. Ternyata lebih cepat sehat daripada saya berfokus pada rasa sakit. Pertanyaannya yang paling krusial adalah bagaimana cara mengubah nasib. Saat dia berkata itu, sudah bahagia? Belum. Makanya sekalipun teman datang, tidak akan membawa kebahagiaan. Percaya sama saya. Pernah nggak Bapak Ibu kedatangan teman malah curhat yang susah-susah? Pernah nggak? Pernah apa sering? Kalian yang menariknya. Tapi kita sering tidak bertanggung jawab. Padahal ayatnya jelas. Lahu muakibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu. Ya. Nah, ternyata itu semua min amrillah. Itu hadir karena perintah Allah. Jadi alam semesta ini sebetulnya menganut dua hukum, sebab akibat dan akibat sebab. Bapak Ibu menggunakan yang mana? Dua-duanya berjalan. Karena itu min amrillah ternyata. Itu perintahnya Allah. Jadi alam semesta ini sudah dibuat sedemikian jujur dengan hukum yang sangat hebat itu. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan kedua hukum itu. Kalau anak saya lulus dan wisuda, saya akan bahagia. Bakal terjadi? Belum tentu terjadi. Betul? Tapi kalau saya bahagia saat ini juga, anak saya wisuda atau tidak wisuda, kemungkinan wisuda datang. Wah, ini lebih dahsyat lagi ini yang kedua ini, pelajaran. Betul? Dan ini kalau dipraktekkan Bapak Ibu semuanya berkelimpahan hidupmu. Jadi nggak usah nunggu suami baik untuk bahagia. Ya, paham? Semua orang yang menunggu bahagia dia hanya akan menjadi seorang penunggu. Tapi yang memutuskan dia bahagia saat ini, suaminya pasti akan baik. Jadi selama ini betapa salah kaprah kita selama ini. Betul? Doa sama Allah. Apa yang diminta? Ya Allah, baikkanlah suami saya. Saat dia meminta kepada Allah, posisi dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau dia sama Allah, ya Allah, saya akui pasangan hidup saya adalah pilihanmu yang terbaik buat saya. Saya berhenti menilai baik dan buruk, benar dan salah. Karena saya percaya dengan kebijaksanaanmu. Yang dikirim olehmu ke semesta ini adalah orang terbaik untuk mendampingi hidup saya. Saya bahagia dengan pasangan saya, apapun itu. Gitu nggak Bapak Ibu? Nggak usah tepuk tangan, tapi gitu nggak? Gitu apa tidak? Pantesan nggak baik-baik. Betul nggak? Nah, ini kelihatan yang saya bicarakan ini cetek gitu. Tetapi ini inti-inti kehidupan loh. Ini inti-inti kehidupan yang selama ini tidak disadari. Kenapa? Suami ingin baik malah baca surat itu, surat ini. Betul nggak? Udah baca berulang-ulang, tambah nggak baik. Kenapa? Karena kita salah. Dikiranya apa yang kita baca dengan kata-kata
itu dipahami oleh semesta. Semesta tidak mengerti itu. Semesta mengertinya bahasa frekuensi, vibrasi, dan getaran. Di sini nggak ada getaran. Oke, lanjut ya. Nah, sampai di situ aja sebenarnya sudah berat ini kajian. Ya. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sering Bapak Ibu dengar. Cuman dipotong, yang depannya jarang dijelaskan. Kenapa? Menjelaskan yang depan itu memang berat. Perlu penyelaman yang dalam. Saya juga menunggu puluhan tahun untuk bisa menjelaskan ayat ini yang bagian depannya. Sampai saya bisa memahami ada dua hukum tadi. Sebab akibat dan akibat sebab. Dan saya sudah menggunakan keduanya. Ternyata menggunakan hukum akibat sebab jauh lebih dasar. Mensyukuri apa yang belum terjadi. Saya misalnya dalam kondisi sakit. Saya syukuri seolah-olah saya sudah sehat. Saya tidak memfokuskan pikiran saya pada sakit. Ternyata lebih cepat sehat daripada saya berfokus pada rasa sakit. Ajaib gak? Wah, ini yang namanya mengikutinya di muka. Wih, luar biasa. Ya, gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sudah dipahami semua orang. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaannya yang paling krusial adalah bagaimana cara mengubah nasib. Kan itu masalahnya. Kan kita ingin mengubah realitas yang di luar. Ingat sekali lagi, realitas yang di luar adalah cerminan dari realitas yang di dalam. Clear? Clear? Oke. Kalau itu pencerminan, berarti yang di luar adalah bayangan dari yang di dalam. Paham? Oke. Bapak Ibu bercermin. Habis kerja di dapur, wajah berantakan. Bercermin. Ya bayangannya pasti begitu. Tidak mungkin gak berantakan. Setelah mandi kemudian segala dipakai, betul? Kosi merah-merah, wah macam-macam lah itu. Ya pasti bayangannya kayak gitu lagi. Ternyata bayangan tidak akan berubah jika kita tidak mengubah objek yang dibayangkan oleh cermin. Jadi semakin jelas realitas yang di luar tidak akan berubah kalau realitas di dalam tidak kita ubah. Ternyata saya menemukan orang yang berkelimpahan dengan orang yang kesulitan dalam hidupnya hanya perasaannya yang berbeda. Yang satu merasa berkelimpahan, yang satu merasa kekurangan. Yang satu percaya bahwa dia akan berkelimpahan, yang satu tidak percaya kalau itu akan terjadi. Itu yang membedakan. Bukan Tuhan membedakan nasibnya. Tuhan macam apa membeda-bedakan hambanya. Makanya Tuhan tidak akan mengubah nasibmu. Betul? Kalau kamu yang tidak mengubahnya. Nah sekarang dimensi mana yang harus kita ubah? Luar apa dalam? Wah luar biasa. Jadi nyambung sekarang kajiannya. Mengubah realitas dunia dengan menggunakan kekuatan langit. Jadi langit kitanya harus dimunculkan kekuatannya. Itu yang keren. Ya, nanti saya akan kasih seksi khusus. Ya, hari ini kita akan meditasi sebentar. Nah, itu ayat sering dijelaskan oleh banyak orang, betul? Tetapi pertanyaannya, bagaimana mengubahnya? Nah, hal yang paling krusial yang harus Bapak Ibu ubah sebetulnya adalah mesin pencipta realitas yang ada dalam diri kita yang bernama alam bawah sadar. Oke? Itu yang harus diubah. Ya, nanti kita ubah ya programnya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, kan ada kata-kata qad aflaha
Qad aflahal mu'minun. Ya, ada kan? Sering baca kan? Sering pada hafal. Jadi itu ayat jelas sekali. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh cirinya apa? Bahagia. Sudah bahagia Bapak Ibu? Oh, berarti sudah beriman. Kalau ngaji itu nggak usah cari-cari alasan ya. Ulangi. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh cirinya apa? Sudah berbahagia. Coba saya tanya, siapa yang ingin bahagia? Acungkan tangan. Ternyata belum bahagia. Jadi bohong mengaku orang beriman. Bohong. Saya tanya tadi, Bapak Ibu sudah bahagia? Sudah. Kan harusnya ketika saya suruh acungkan tangan siapa yang ingin bahagia, nggak usah acung tangan, kan sudah. Gimana sih kalian ini? Aduh, ngasal memang ngajinya ya. Baru terjebak ya. Yang acung tangan kan belum bahagia. Nah konsekuensinya acungkan tangan ini bukan soal belum bahagia, belum beriman. Betul nggak? Lah kan tadi saya bilang ciri orang beriman itu sudah bahagia. Berarti yang belum bahagia belum beriman. Sok mau cari alasan kemana? Nanti saya bahas ini 4 SKS supaya ngerti. Jadi kalau kita belum bahagia dalam hidup udah jelas belum beriman. Iya, gitu aja kok. Mau cari alasan apa lagi? Ini Quran kok, ayatnya jelas. Nah, jadi bahagia itu selama ini jadi akibat. Betul? Betul? Kita menciptakan sebab-sebab, semoga akibatnya jadi bahagia. Nah sekarang kita ubah dengan ayat ini. Bahagia itu jadi sebab. Jadi sebab. Dan kalau Bapak Ibu praktekkan, ini hasilnya luar biasa. Oke? Baik. Nah, saya lanjutkan. Ini ada pesan dari Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Pesannya begini. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar. Aduh, ayat ini keren. Perhatikan saya semuanya. Jadi musibah itu adalah sebutan buat segala sesuatu yang disebut buruk, bukan? Buat sesuatu yang tidak diharapkan kedatangannya, bukan? Betul? Kalau sesuatu yang diharapkan kedatangannya kan sering disebutnya berkah. Betul? Nah, jadi musibah itu istilah yang kita pakai untuk menyebut sesuatu yang kita tidak suka. Nah, ternyata menurut Allah, apapun yang disebut buruk dan tidak disukai kehadirannya olehmu, kata Allah, itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Nah kalau begitu yang namanya kebaikan dari mana? Kebaikan mutlak dari Allah. Jadi kalau begitu, kalau kita sejalan hidupnya dengan Allah, artinya dari ayat ini gak ada musibah. Makanya orang-orang barat menyebut Allah itu cinta, love. Tapi cinta bukan rasa perasaan. Cinta yang dimaksud mereka itu adalah kekuatan positif. Makanya Ronda itu membuat buku judulnya The Power, Secret of the Power. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan di buku itu adalah bagaimana kita bisa memancarkan cinta, kekuatan positif maksudnya. Dan itu yang menarik
semua hal yang positif dalam hidup. Makanya dalam hidup cuma ada dua, ada cinta dan ada ketiadaan cinta, gitu aja. Jadi sebetulnya ketika kita menarik hal yang tidak kita harapkan dalam hidup, sebetulnya kita sedang mengalami ketiadaan cinta, gitu aja. Nah, ketiadaan cinta, kalau cinta itu adalah Dia, Tuhan, sumber kekuatan positif, berarti ketiadaan cinta itu sebetulnya adalah kehampaan diri dari perasaan kehadiran Tuhan. Wah, kalau dibahas lebih dalam lagi. Makanya ada rumus di fisika ini. Rumus ya. Ini rumus adanya kalau belajar fisika modern. Fisika kuantum itu ketemu rumus ini. Jadi E yang besar itu lambang dari energi. Sedangkan H itu konstanta Planck. Menghormati seorang fisikawan pemenang hadiah Nobel namanya Max Planck. Dia orang Jerman. Dia adalah sahabatnya Einstein yang pertama kali membuktikan teori radiasi benda hitam. Disitulah munculnya awal sebutan fisika kuantum. Kuantum itu dari kuanta. Kuanta itu artinya paket sebetulnya. Makanya cahaya yang mengalir di sini ke muka saya dulu dianggap sebagai perambatan energi yang kontinu. Setelah ketemu fisika kuantum, ternyata ini adalah paket-paket energi. Satu paket energi itu harganya adalah E sama dengan H dikalikan dengan F. H itu konstanta Planck, nilainya 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule detik. Satuan energi itu Joule, ya. Sedangkan F itu adalah frekuensi. Lihat saya semuanya, banyak yang nggak ngerti. Frekuensi apa? Frekuensi itu banyaknya kejadian per satuan waktu. Ingat tuh, frekuensi. Frekuensi mobil, banyaknya mobil yang lewat di satu titik per satuan waktu, itu namanya frekuensi. Jadi kalau ngitung frekuensi harus di waktu yang sama. Oh, frekuensi mobil sekarang meningkat, itu artinya dalam 1 menit jumlah mobil yang lewat itu lebih banyak. Hitungannya harus di satuan waktu yang sama. Nah, kalau bicara frekuensi berarti berbicara peristiwa. Ini peristiwa yang sedang dibicarakan. Ternyata semua orang sekarang bersepakat bahwa ya, alam semesta ini semuanya isinya adalah energi. Yang namanya energi. Nah, di dalamnya ada gelombang. Nah, jumlah gelombang yang melewati satu titik per satuan waktu itu yang disebut dengan frekuensi. Berarti kalau jumlah gelombangnya yang lewat makin banyak, berarti frekuensinya makin besar. Makanya energi sama dengan konstanta kali frekuensi. Energi dengan frekuensi berbanding lurus. Makin besar frekuensinya, makin besar energinya. Clear? Clear? Oke. Pernah difoto nggak pakai sinar X? Pernah kan? Ya? Ada yang patah di kaki, nggak kelihatan tuh pakai mata kasat. Oleh karena itu maka minta bantuan X-ray, sinar X. Nah, sinar X itu sinar yang frekuensinya besar sehingga energinya besar, gitu. Makanya dengan menggunakan sinar X ternyata dia bisa menembus daging.